Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di Titik Balik Perubahan, edisi Daily Reflection, David R. Hawkins. Kita sudah masuki hari ke-26 ya. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin daily reflection. Ini masuk hari yang berapa tuh dari reflectionnya? Lihat dulu ya. Dari reflection yang berapa nih? 26 ya. Jadi dari reflection yang ke-26 ini pikiran yang matang gitu ya. Pikiran yang matang itu tahu bahwa ia berkembang dan bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri memuaskan dan menyenangkan. Kedewasaan menyiratkan bahwa seseorang telah belajar bagaimana merasa nyaman dengan ketidakpastian dan memasukkan ketidakpastian itu sebagai variabel yang sah. Ketidakpastian mengarah pada penemuan dan skeptisisme itu justru melemahkan gitu ya. Jadi gini, pikiran itu sendiri kan sebenarnya dia tugasnya itu adalah membagi-bagi, gitu ya, membagi-bagi keutuhan itu, menyajikan yang utuh itu menjadi bagian-bagian yang sesuai konteks dalam kemanusiaan kan. Itu gunanya pikiran gitu. Jadi nggak bisa juga orang kemudian tuh kalau kita spiritual lalu pikiran tuh nggak diperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya. Dan seperti itu. Dan sebenarnya gini, kalau pendasaran dirinya itu benar, itu pikiran itu tumbuh dan berkembangnya itu luar biasa. Tumbuh dan berkembangnya pikiran itu luar biasa. Makanya kalau zikirnya benar, dia pasti cerdas. Intelektual pasti. Itu udah pasti. Jadi ya kita jangan pakai lagi. Kalau kita spiritual itu nggak usah terlalu banyak mikir. Iya. Kalau pendasaran dirimu pada pikiran itu nggak boleh. Makanya perlu dibedakan antara isu pengembangan diri dengan kapasitas intelektual. Yang rendah itu kan orang-orang spiritual ini kapasitas intelektualnya. Itu menunjukkan pendasaran dirinya belum tuntas. Kalau kapasitas intelektualnya rendah. Dengan pendasaran diri yang benar itu,
kapasitas intelektual itu kan menjadi tumbuh dan berkembangnya itu luar biasa. Menjadi interdisiplin gitu. Menjadi interdisiplin. Seperti itu. Dan apa ya? Dari pengalaman itu kan gini, kita coba susun dulu ya. Kita coba susun dulu stratifikasinya itu. Kan 3. Paling atas itu kan kalau di ini kebenaran dan kepalsuan. Ukurannya itu kebenaran dan kepalsuan. Jadi pendasaran dirinya itu hanya sistemnya itu ya benar atau palsu gitu. S besar atau S kecil gitu. Yang repot itu kalau pendasaran dirinya nggak benar, nanti evolusi intelektualnya itu nanti dia berat gitu. Karena karena pendasaran diri yang keliru itu dia membebani pikiran dan perasaan. Kacau, mengacaukan. Kemudian turun lagi itu kan sistem nilainya, kebenaran, kepalsuan itu maksudnya itu ignore. Ya ignore. Bore. Kalau bahasa orang di kampung itu bore. Bore itu dia apa ya? Menolak kebenaran gitu. Itu bore. Nah, kenyataan itu ditolak sama dia. Nggak mau. Tuh, bore. Kemudian di bawahnya ini lagi kan ada lolu. Lolu. Ah, di sini pikiran tuh. Di sini ini pikiran. Tapi di sini ini dia ditopang pikiran yang ditopang oleh bahasa. Ini pikiran sini mulai sini. Pembahasaan. Lolu. Nanti dia lolu ini ternegasi oleh kebaikan dan keindahan. Neta atau metano mokesano. Kalau bahasanya tak kesa. Ini mulai pikiran. Pikiran mulai dari sini. Ini adalah pikiran yang berkembang, tumbuh karena kosakata bahasamu banyak. Kalau kosakatamu hanya anu itu, ya itu enggak. Kamu enggak banyak mengetahui nilai kebaikan dan keindahan. Apalagi hahu-hahu itu maksudku, itu lolu kamu nanti. Tumpul nanti pikiran. Tumpul. Nanti ada lagi pikiran yang bersifat matematis. Ini bahasa ini. Matematis itu hala kalau bahasa kampung saya. Kalau kamu nggak bisa prediktif secara matematis tuh nanti kamu terjebak pada hala. Kahala nanti dia benarnya itu dia adalah apa namanya itu kantiba itu sesuai, pas akurat. Nah, kantiba itu akurat, akurasinya tepat gitu. Akurat. Kalau hala itu salah, tidak akurat. Aku nanti ikut MTLOC bulan depan. Ternyata 2 tahun itu kamu tidak akurat itu menghitungnya. Tidak akurat. Kalau ini keburukan dia. Jadi orang yang nggak bisa membahasakan
pengalamannya itu buruk. Dia buruk. Karena dia manusia. Sama menyamakan dirinya dengan binatang itu kan buruk. Nggak punya kosakata. Padahal Adam itu disujuti malaikat karena punya keindahan dan kebaikan tata bahasa. Jangan remehin tata bahasa. Nanti lah ya, yang sudah apa itu 500-an ke atas itu, nanti lagi saya siapkan kelas bahasa. Kelas bahasa. Tapi pengantarnya bahasa Muna. Antarnya bahasa Muna, tapi nanti bahasa Muna ya bahasa nanti disandingkan bahasa Indonesianya. Karena sulit mencarikan yang sepadan ini loh. Tapi nanti mungkin kita pikirkan waktunya ini. Karena lagi padat kelasnya, Awakening Family itu belum tuntas, terus Radical Awakening juga belum. Ya mungkin setelah itu selesai baru saya pertimbangkan kelas bahasa. Bagi yang MTLOC tapi, kalau yang belum ya belajar dulu pendasaran dirinya biar ini pikiran tuh bisa menghasilkan keburukan. Bisa menghasilkan ketidakakuratan. Kalau ini kesalahan. Itu di kampung tuh dia sistem nilainya itu sudah jelas gitu loh. Dan ini nggak boleh dipisah-pisahkan. Dan ini bagusnya dimulai dari atas. Dimulai dari atas. Yang di atas ini la ilaha illallah, Muhammad Rasulullahnya itu di sini. Jadi ini adalah sistem pedagogi. Pedagogi itu sistem pendidikan jiwa. Harus basisnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi sistem pendidikan pun harus dibikin di atas syahadat yang sama dengan syahadat di surga gitu. Kemarin kita ilmu jiwa pun harus didasarkan pada syahadat yang sama. Kebudayaan pun harus didasarkan pada syahadat yang sama. Nah, di Indonesia ini kan udah mengerti sistem nilai. Nggak ada bahasanya gitu. Konsep-konsep basic itu kita dapatkan dari bahasa. Dari bahasa. Jangan dianggap remeh bahasa itu. Jangan dianggap remeh. Seperti itu. Karena itu dia memberi sistem kebaikan, keburukan itu lewat tata bahasa. Bolak-balik bahasa itu repot. Menyerahkan perkembangan bahasa kepada yang pendasaran dirinya masih kecil itu membahayakan sekali. Karena itu menghasilkan keburukan. Kalau kesalahan mungkin bisa diatasi dengan komputer untuk soal akurasi itu. Tetapi keburukan itu loh. Keburukan itu nggak bisa diserahkan ke komputer karena itu terkait dengan jiwa manusia. Keburukan itu hanya bisa dikeluarkan kalau dirinya pendasarannya benar. Kan enak nih kayak begini ya. Orang tua yang anak-anaknya sudah, alhamdulillah anakku tak ajari yang ini. Nah, sudah jadi orang muna itu berarti anaknya. Karena orang muna itu prinsipnya, pokoknya yang harus dikenalkan itu adalah nilai kebenaran dulu. Karena itu adalah mengenai keabadian dirinya gitu. Jadi ya Nova ya jadi orang muna sekarang. Ainun ya jadi orang muna gitu kan. Karena yang ditempuh itu kebenaran diri. Itu harus benar, itu harus benar. Jadi kebenaran, kebaikan, keindahan, dan keakuratan itu sistem nilai. Cuman di kampung itu orang tahu kosakata ini.
Tapi kemudian itu godaan modernisme itu membawa orang itu langsung pergi belajar mengenai akurasi. Akhirnya belajar akurasi, dirinya masih palsu, pikirannya masih buruk, korupsi dia. Akurat itu korupsinya. Akurat, karena dimulai dari bawah. Nggak boleh. Nggak boleh. Sistem dalam kebudayaan di sana itu, keborehan itu lebih diutamakan daripada kahala. Seperti itu. Ini harus selesaikan dulu. Ini kan ada acara budayanya. Anak-anak umur 6-7 tahun tuh, mereka harus dikenalkan prinsip kebenaran melalui katoba itu. Melalui katoba. Biar dia terhindar dari keburukan dan kesalahan. Tapi kalau dia kecil, nggak bisa dielakkan itu keburukan kesalahan itu. Nggak bisa. Karena itu adalah nature dari kepalsuan. Makanya rencana tahun depan kita mau bikin sistem pendidikan, bukan sekolahan, pendidikan di kampung gitu. Kita mau kembalikan sistem pendidikan yang kami warisi dari para leluhur kami gitu. Udah nggak mau lagi pakai sistem pendidikan orang Menteri Pendidikan Nasional, enggak. Oh enggak jelas sistem nilainya apa sih yang diutamakan, keutamaannya apa? Pengutamaan apa dalam sistem pendidikan? Kurikulum nasional itu apa coba? Nggak mau pakai lagi, guys. Ikut aja sanad giri loyo la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, udah kami mau jadikan sistem pendidikan gitu ya. Sanad giri loyo kan gitu, yang penting syahadatnya benar, lakukan apa aja itu monggo, pasti baik, pasti tepat, pasti indah kalau sudah la ilaha illallahnya kencang ya toh, pasti baik, pasti indah dan pasti akurat. Kenapa? Oh, syahadat itu jaminan, jaminan mutu. Jaminan mutu. Itu sanad giri loyo gitu. Pokoknya yang penting kencang syahadatmu, kencang la ilaha illallahnya, kencang Muhammad Rasulullah, pasti baik, pasti indah, pasti akurat. Itu udah jaminan bisa. Jaminannya gitu. Tapi kalau la ilaha illallah yang belum kencang, itu hati-hati, itu harus dikabara itu. Harus harus dibatasi. Harus dibatasi. Nggak boleh dikasih HP. Nanti buat pinjol. Nanti kan dia daftar pinjol repot itu. Nanti lebih tahu-tahu pinjol 100 juta. Gitu. Jinomoto. Kan gitu ya. Jadi ini Indonesia sebagai sebuah bangsa menyerahkan sistem pendidikannya kepada Barat. Barat itu mulai dari bawah kok. Mulai dari Barat, mulai dari bawah dia. Makanya dia akurat sekali. Akurat sekali memprediksi kapan mati. Kadang ya salah gitu. Oh, kamu kena kanker, matimu ini gini. Ya banyak akuratnya. Kalau yang tidak akurat itu karena yang diprediksi tadi pergi masuk Toriko biasanya. Cari guru, aku didoain biar hitungannya tidak akurat dokter itu. Biasanya gitu, cari dukun gitu kan. Nah, diajarin pendasaran diri. Gitu. Nah, ini sudah turun SK. Kepala sekolah pembelajaran di Muna adalah Lambo, udah turun SK ini. Nih, calon bupati nih yang ngomong. Calon bupatinya udah turun nih, udah. Sah. Karena kami merasa gini loh. Lah kami menghabiskan umur di dunia ngikutin sistem pendidikan, ya kami nggak puas. Kami nggak puas. Kemudian dianggap bodoh, dianggap stupid, kami nggak puas. Nggak, kami mau coba kembalikan, coba izinkan kami untuk menerapkan sistem pendidikan yang kami warisi dalam kebudayaan yang telah dirumuskan oleh para leluhur kami. Coba sistemnya begini, cari tandingannya mana coba. Dan ini nggak boleh dipisah-pisah, dia harus utuh sebagai
perwujudan dari syahadatnya gitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gimana coba? Diwujudkan dalam sistem pendidikan. Nggak harus pakai sekolahan. Dah, pakai masjid aja nggak apa-apa itu. Pakai musola nggak apa-apa. Nggak harus pakai gedung sekolah. Nggak hanya pakai balai desa yang nggak apa-apa ini. Ya, ada pakai balai desa nggak apa-apa ini, Mas. Di kebun juga nggak apa-apa itu. Di kebun juga nggak apa-apa. Dulu juga Simba gitu, kamu nggak usah pusing-pusing soal akurat, soal itu. Nanti yang penting kamu kencang wiridnya, pendasaran dirinya kencang, bagus, progresifnya bagus. Nanti kamu pintar-pintar sendiri, pikiranmu itu pintar sendiri. Kenapa lo? Dirinya lo hadir pada pikiran. Maka kehadiran diri pada pikiran itu menumbuhkan kebaikan dan keakuratan pikiran itu. Ini harus diadopsi sebenarnya menjadi sistem pendidikan nasional. Tapi siapa yang mau membawa? Dan mahal ini. Pendidikan dengan sistem begini, ini mahal. Ini mahal. Ini mahal gitu. Kalau dilihat-lihat, model pendidikan begini itu di ini, apa namanya? Nabi itu mengubah kebudayaan apa? Bisa diterapkan bagaimana Nabi itu menuntaskan masalah alkoholisme dan yang lain-lain itu pendidikannya begini. Saya sudah bikin modelnya itu kan. Saya terapkan, oh kok sama ya. Tuntaskan dulu pendasaran diri, nanti ajarkan dia keindahan dan kebaikan. Ketaatan sebenarnya. Kebaikan itu taat pada jiwa, pada diri. Seperti itu. Jadi orang tua juga harus mulai kembali ke sini. Tapi kalau di sini kan alhamdulillah ya kan. Orang tua itu anak-anaknya sudah, yuk. Kalau dulu kami memaksa kamu, mulai dari bawah, sekarang mulai dari atas. Seperti itu. Kita nggak bisa kok memulai itu salah, awalnya salah itu nggak bisa. Orang Barat memang betul, sangat banyak produk-produk yang akurat yang dihasilkan, tapi mereka satu, keburukan diri itu terlihat kan. Karena apa? Bore, masih bore gitu. Ini tolong dicarikan padanan dalam bahasa masing-masing, lalu bikinkan ini. Kasihan orang anak-anak yang lahir itu umurnya berapa tahun? 20-an tahun ini. Hanya habisin mutaatik biar tidak halal, biar tidak salah, tapi masih bore, masih lolu. Kalau di kampung tuh yang penting nggak bore dulu. Nggak apa-apa, salah-salah dikit itu nanti diperbaiki. Tapi kalau bore itu nggak bisa diperbaiki, guys. Itu sistem pendidikan. Itu pentingnya, itu penting. Apalagi kita ini bahaskan pikiran gitu. Jadi kita tahu mana wilayah pikiran, mana wilayah dikir. Kalau ini dengan dikir. Kalau ini mikir ini. Tinggal pikiran. Pikirannya itu otak kiri, otak kanannya itu loh. Kalau mau pakai teori otak-otakan. Tapi kalau mau pakai istilah orang Muna, dia nggak pakai otak-otakan, kategori otak, tapi kategori kecerdasan lolu sama hala. Ini zikir, ini pikir. Pikiran itu akan tumbuh dan berkembang secara eksponensial, menjadi dewasa kalau zikirnya benar. Zikirnya itu mampu mengeluarkan kepalsuan pada dirinya. Mampu mengeluarkan kepalsuan. Seperti itu. Jadi kita Indonesia 2045 Indonesia Emas, enggak, kita berlian aja lah. Mulainya dari atas.
berlian kita nggak terima emas. Nah, yang paling mahal pendidikannya loh, mulai dari atas. Pokoknya ini tahun depan Munas siap dengan sistem pendidikan non sekolahan, gitu aja udah. Apain kamu? Yang penting kamu kan cerdas. Cerdas. Nah, tapi ini nggak boleh dipisah-pisah gitu. Nggak boleh dicopot-copot. Ini harus berkelanjutan sebagaimana itu hubungan itu keberlanjutan dalam syahadat. La ilaha illallah. Nggak boleh titik langsung Muhammad Rasulullah. Jadi ini harus tuntasin langsung ke sini. Amanu wa amilu solihat. Amal soleh itu kan mengandung keakuratan dan kebaikan, keindahan. Simple sebenarnya. Cuman kan ini belum menjadi bahasa kebudayaan. Kita selalu melihat teori pendidikan itu teorinya barat. Ya, kalau dia aja belum sunat mungkin yang buat teori itu. Iya kan? Oh, jangan dianggap sunat itu hanya perihal potong burung. Itu perihal pendasaran dirinya. Kalau di kampung itu sunat itu menandai prosesi pendasaran diri. Dari daging ke kebenaran gitu. Itu di kampung sunat itu bukan persoalan sederhana. Itu filosofis banget. Ya main-main. Ada prosesi adatnya, ada prosesi ritualnya di sunat itu. Digabungkan dia dengan pertobatan. Sekarang kan sunat itu hanya sekedar potong burung kan. Hanya soal isu pakai laser atau pakai besi itu kan. Dipotongnya gitu. Tapi di situ tidak ada pertobatannya. Loh, di kampung itu sunat itu digabungkan dengan tradisi katoba. Sekarang kan orang hanya isu potong burung. Ya bagus juga sih. Kan syariah. Tapi di situ ada muatan kulturalnya itu yaitu pertobatan, pendasaran dirinya. Gitu. Nah, yang belum sunat dulu. Aduh, Mas Cayan tertawanya 4 iki ada yang disindir. Sunat itu pos garangan. Wah, mantap gitu ya. Jadi kita jangan lah. Jiwa kita itu mesti dididik dengan sistem yang benar. Sistem yang benar gitu. Pokoknya enggak tahun depan orang Muna udahlah. Ya kita sekolah tidak dibuang karena itu dia menghasilkan akurasi. Tetapi tidak cukup. Mulai salah kalau mulai dari bawah gitu aja. Bukan tidak cukup, tapi salah juga kalau mulai dari bawah. Dia harus mulai dari atas. Pesan kebudayaan begitu. Mana Mas Menteri, kamu punya sistem nilai siapa sih? Yang sanat dari mana sih kamu? Sistem pendidikan kayak begini. Aduh, Pak Menteri telepon. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Cami. Mas, ada orang yang bilang ilmu kesadaran itu cuma konsep spiritual, bukan spiritual itu sendiri. Ya, ini yang ngomong begitu itu nggak paham objek material. Objek material daripada ilmu kesadaran itu diri. Yang diri itu kan yang spirit itu kan. Dan ini pertanyaan ini terkesan masih dalam alam pemikiran dikotomis antara non-linear dan linear. Gitu aja jawabannya Mas Cami. Ya, kan? Jadi yang memisah-misahkan antara konsep dan realitas itu teridentifikasi sebagai yang punya paradigma dikotomis antara sahadatnya itu. Kalau di Muna itu bilang sahadatnya itu baru sepotong doang. Mau memisahkan antara la ilaha illallah dengan Muhammad Rasulullah. Gitu. Jadi gitu aja jawabannya gitu ya Mas. Jangan kaget, tak kirain mana di Makarim gitu, ngirim tiket kamu ke sini, jangan ngomong di podcast. Ayo baku hantam dengan apa tokoh-tokoh pendidikan dari barat. Ayo pakai bahasa kampung saya ya. Pakai bahasa kampung saya ya. Nah, coba ini udah nggak bisa digoyang ini. Karena dibahas orang kampung tuh saat habis berkebun gitu kan. Gitu. Jadi kita pokoknya
Kenapa sih selalu dipisahkan antara realitas dengan konsep? Itulah. Kan kita pemodelannya itu adalah seperti ini. Ini realitasnya non-linear, ini orangnya. Gimana sih memisahkan antara diri dengan orang itu gimana coba? Jadi memang banyak mitos yang berkembang di Indonesia ini. Sehingga orang spiritual tuh pikirannya bodoh. Lolu kalau bahasa orang Muna itu. Tidak akurat dia berpikir. Kenapa? Gara-gara misahin antara realitas dengan konsepsi realitas itu. Kan kita sudah jelas tuh. Jadi orang kok masih bertanya kayak begitu itu ngapain? Maksudnya itu ngapain itu? Ngapain nggak lihat model? Kasih jawaban ini ya loh Mas. Nah ini loh ini nih. Kayak gini, kasih ini loh. Namanya objek material tuh diri-diri itu kan ya ada bisa dialami dengan konsepsi, bisa dialami dengan realitas. Ya, kasih gini aja, wes. Biar enggak bolak-balik pertanyaan gitu. Sistem kedirian tuh gini, suruh ikut ini aja udah, biar tuntas. Soalnya memang apa ya, masyarakat kita itu kalau ngomong spiritual itu artinya itu bisu. Membisu gitu kan. Halas. Kan selalu begitu stigmanya. Spiritual itu berarti membisu. Ketika diucapkan itu jadi salah. Ntar dulu. Quran itu diucapkan kok. Nabi itu menerima wahyu secara utuh 360 derajat. Realitas dan realitas non-linear sekaligus liniernya. Itu baru. Kita jangan apa ya. Tapi memang di Indonesia itu, terutama di Jawa, spiritual itu harus membisu. Mbuh raweruh. Kalau di kampung enggak. Justru kalau spiritualitas itu dinilai benar, coba lihat bahasanya. Benar nggak? Akurasi kosakatanya tepat nggak? Gitu. Di kampung gitu. Kalau di sini kan harus membisu terus. Ya apa membisu? Nggak punya pengetahuan diri gitu. Lagi pula konsepsi itu adalah tangga spiritual. Konsepsi itu tangga spiritual dalam Hawking. Dimensi keempat itu tangga spiritual. Ya diam-diam kayak lagi patah hati. Kayak lagi patah hati gitu ya. Itu persoalan sejak awal kita sudah sampaikan di Indonesia itu pokoknya pandangan dikotomis ini loh. Padahal itu sifat diri itu transcend sekaligus include sebagai orang. Jadi nggak bisa dipisah ini. Nggak bisa spiritual, ilmu spiritual itu hanya konsep, ngawur. Dia keduanya, ya konsep, ya pengalaman langsung. Ya to know, you know about gitu. Itu ya Mas Yamin. Ya to know about gitu. Jangan dipisah-pisahkan, nanti syahadatmu batal loh. Nanti syahadatmu batal. Kalau di kampung gitu Mas, cara mengukurnya itu, coba kamu syahadat ulang gimana? Lah itu. Nggak boleh dipisah, nggak boleh paradigma dikotomis. Gitu. Seperti itu. Gondrong sedekap, kok gondrong nyindir aku iki. Merem meneng iki sing spiritual, enggak. Itu belum tuntas pendasaran dirinya, tuntas itu harus utuh Pak. Cara menempatkan apa ya? Cara menempatkan tuh kan kayak gini modelnya, makanya suruh bikin pemodelan dulu gitu. Ini kan nggak ada pemodelan, lalu ada apa namanya, nggak ada pemodelan lalu kemudian tuh ada deskripsi lah, kan kacau gitu. Tapi kalau ada yang sanat spiritualnya itu hanya
Spiritual itu artinya mendiam, membisu, yaitu sanatmu. Jangan dianggap sanat spiritual itu sama lah. Kita juga enggak. Ya kalau kamu sanatnya begitu ya monggo aja. Ya jadi, tapi di Indonesia itu memang terutama di Jawa, stigma spiritual itu bisu. Seperti itu. Enggak, kalau di kampung saya enggak. Dia harus. Tapi prinsip nilainya itu 3 inilah. Ya, 3. Bore, lolu, malah gitu. Itu harus diatasi pada diri manusia. Saya kira itu aja Mas Jamin. Tak kira siapa kaget aku. Alhamdulillah panggilan Mas Jamin. Ya wes, itu ya. Turun. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Mengingatkan ya, insya Allah mentoring TLOC ini tanggal 17 ya sampai 19 Mei. Jadi bagi teman-teman yang mau berpartisipasi silakan kirim daftar. Dan bagi alumni free ya. Dan insya Allah tanggal 23-nya kita ada kelas apa Kang? Pokoknya biar sembuh penyakit kurang duitnya gitu aja intinya. Oke. Yang punya penyakit kurang duit bisa ini ya. Sembuhin Bisa intinya daftar. gitu. Oke. Financial terapi. Financial terapi. Oke. Terima kasih. Kita bertemu besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.